Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan kami yang mana dengan judul Kreativitas Anak Muda dalam Membuat Masker Tie-Dye, di mana yang beranggotakan saya sendiri, Elaris Febi Porta Anusba, dan teman saya Anggia Permana Putri, dan satu lagi Febi Putri Irianto. Di mana latar belakang dari proposal kami ini adalah pada saat ini kita sudah tahu bahwa saat ini kita tengah mengalami pandemi COVID-19, di mana penularan COVID-19, penyebaran virus COVID-19 semakin dipahami setiap harinya. Sifat utama COVID-19 adalah penyakit saluran pernapasan, dan spektrum infeksi virus ini berkisar dari orang yang mengalami gejala bukan saluran pernapasan yang sangat ringan hingga penyakit saluran pernapasan akut berat, disertai disfungsi organ dan kematian. Beberapa orang yang terinfeksi dilaporkan tidak mengalami gejala sama sekali. Menurut bukti saat ini, penyebaran virus COVID-19 terjadi terutama antara orang melalui rute droplet atau percikan dari saluran pernapasan dan kontak. Penularan droplet terjadi saat seseorang berada dalam kontak erat atau dalam jarak 1 meter dengan orang yang terinfeksi dan terjadi pajanan droplet saluran pernapasan yang memungkinkan terinfeksi. Misalnya, melalui batuk, bersin, atau kontak sangat erat dengan orang tersebut sehingga agen infeksi masuk melalui titik-titik seperti mulut, hidung, konjungtiva, atau mata. 5-10 penyebaran juga dapat terjadi melalui vomit di lingkungan langsung orang yang terinfeksi. Karena itu, penyebaran COVID-19 dapat terjadi secara langsung melalui kontak dengan orang yang terinfeksi atau secara tidak langsung melalui kontak dengan permukaan lingkungan langsung atau benda-benda yang digunakan untuk atau oleh orang yang terinfeksi, misalnya stetoskop atau termometer. Dalam tinjauan berbagai efek yang disebabkan debu ataupun kuman-kuman atau virus corona adalah virus corona dapat menular melalui percikan dahak atau air liur saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Untuk mengurangi resiko penularan virus, orang yang sedang batuk atau bersin disarankan memakai masker guna menahan percikan cairan tubuh tersebut. Pemerintah telah mengimbau semua anggota masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, meski sedang dalam keadaan sehat sekalipun. Hal ini juga sesuai dengan anjuran yang diperintahkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO agar menggunakan masker demi mencegah penularan COVID-19. Namun, di tengah pandemi COVID-19 ini, masker bedah menjadi barang yang sangat langka dan mahal. Tak hanya masyarakat, para dokter, perawat, dan staf medis yang menangani pasien pun kini mulai kesulitan mendapatkan masker. Kemenkes menganjurkan penduduk cukup menggunakan masker kain yang bisa dipakai berulang kali setelah dicuci. Untuk tenaga medis, diharuskan menggunakan masker medis dengan tipe N95. Hanya saja, memakai masker bukan hanya asal pakai, ada tata cara mengenakan masker yang baik dan efektif guna mencegah penularan COVID-19. Bagaimana aturan penggunaan masker kain? Masker kain harus cukup rapi, tapi terpasang dengan nyaman di seluruh sisi wajah, terpasang menggunakan tali atau cantolan di telinga, terbuat dari beberapa lapis kain, tetapi memungkinkan untuk bernafas tanpa hambatan. Bisa dicuci dan dikeringkan tanpa merusak atau merubah bentuknya. Aturan dari CDC atau Centers for Disease Control and Prevention mengenai masker kain buatan sendiri, CDC merekomendasikan memakai masker di tempat umum jika pengaturan physical distancing cukup sulit dilakukan, misalnya di pasar atau di apotek, terutama di area yang memiliki kasus penularan yang banyak. CDC juga menyarankan penggunaan masker kain yang sederhana untuk memperlambat penyebaran virus dan membantu orang-orang yang tidak tahu bahwa dia pembawa virus agar tidak menularkannya ke orang lain. Masker kain buatan sendiri bisa dibuat dari bahan-bahan yang ada di rumah dengan biaya yang murah. Masker kain tidak untuk digunakan pada anak usia 2 tahun, orang yang memiliki kesulitan nafas atau orang yang sedang pingsan dan tidak mampu atau kesulitan membuka masker sendiri tanpa bantuan orang lain. Masker kain yang direkomendasikan bukan masker bedah atau masker N95. Masker bedah atau masker kain N95 adalah masker yang termasuk barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh staf medis dan keberadaannya sangat minim. Dari berbagai hal di atas dapat disimpulkan bahwa pemakaian masker yang benar sangat banyak manfaatnya untuk keselamatan kita semua. Oleh karena itu, marilah kita untuk membiasakan dalam memakai masker, dipakai yang tepat supaya tujuan dan manfaat masker itu sendiri berguna bagi kita. Nah, maka dari itulah kami terpikir untuk membuat masker yang berbahan kain dengan motif yang kekinian yaitu motif tie-dye. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penting untuk kita menggunakan masker apalagi pada masa pandemik saat ini. Berdasarkan latar belakang di atas, kami terpikir untuk membuat masker kain sebagaimana yang kita ketahui bahwa penting untuk kita menggunakan masker apalagi pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Untuk itu kami melakukan kegiatan menciptakan atau membuat masker dan mengusung tema proposal kami atau mengusung judul proposal kami yaitu
kreativitas anak muda dalam membuat masker tie-dye. Tidak hanya sebagai pelindung saja, dengan model dan warna yang menarik akan membuat banyak orang untuk menggunakan masker karena masker yang digunakan tidak hanya itu-itu saja. Dan masker yang akan kami buat ini adalah dari bahan kain yang nyaman ketika dipakai dan juga dapat melindungi kita dan mengurangi serta mencegah terjadinya penularan virus COVID-19. Tema dari kegiatan kami adalah pentingnya penggunaan masker di tengah COVID-19. Tujuan penjualan kami yaitu memperoleh keuntungan, menyediakan lapangan pekerjaan, mencukupi target, menarik minat konsumen untuk merasakan produk yang penulis buat agar mencapai target penjualan. Di mana pada saat pandemi COVID-19 saat ini, orang banyak yang terkena PHK atau mengalami krisis ekonomi. Nah, pada saat inilah kami menciptakan atau membuat masker agar bisa mengajak masyarakat untuk membuat masker serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, tujuan dan manfaat kepada masyarakat yaitu mampu memberikan contoh yang benar dalam memakai masker supaya bermanfaat bagi kesehatan, terutama mengurangi resiko penularan penyakit baik bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Tujuan khususnya, setiap orang mengetahui fungsi dan manfaat menggunakan masker atau penutup mulut dan hidung. Mampu menggunakan atau memakai masker yang tepat bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Baiklah, saya Anggia Permana Putri akan melanjutkan presentasi berikutnya. Selanjutnya pembahasan. Jenis kegiatan pada proposal kami ini yaitu industri kreativitas bisnis. Industri kreatif adalah proses penciptaan kreativitas dan ide dari seseorang atau sekelompok orang yang dapat menghasilkan sebuah karya tanpa mengeksploitasi sumber daya alam serta dapat dijadikan produk ekonomi yang menghasilkan. Kreativitas yang dihasilkan harus dapat membuka lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, industri ini harus dikembangkan sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia, mengingat semakin menipisnya sumber daya alam di Indonesia. Ada 14 jenis industri yang bisa dikategorikan sebagai kreativitas yang dihasilkan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu arsitektur, kedua periklanan, tiga film atau fotografi, yang keempat musik, yang kelima penerbitan, yang keenam pasar seni dan budaya, yang ketujuh kerajinan, 8 fashion, 9 desain, 10 permainan interaktif, 11 web design, 12 seni pertunjukan, 13 penerbitan dan percetakan, 14 riset dan pengembangan. Dan jenis industri kreativitas bisnis pada proposal kami ini termasuk ke dalam kategori fashion. Industri kreatif. Banyak industri yang ada pada saat ini tidak mungkin sepenuhnya bergantung kepada alam, mengingat keterbatasannya. Oleh sebab itu, Indonesia sedang mencontoh dari negara-negara maju yang menjadikan industri di bidang kreatif sebagai tulang punggung perekonomian negara tersebut. Manfaat lainnya dari adanya industri ini yaitu dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi produk dari masing-masing pelaku bisnis. Khususnya negara Indonesia yang memiliki banyak tenaga kerja usia produktif. Dengan demikian, memungkinkan untuk menciptakan ide-ide baru di kalangan mereka. Industri di bidang kreatif bisa sebagai penopang perekonomian Indonesia. Itulah sebabnya industri ini mulai dilirik oleh negara sebagai penopang perekonomian di Indonesia. Industri ini diharapkan menjadi alternatif lain perkembangan industri saat ini. Pemerintah mengeluarkan kebijakannya agar industri ini bisa terus tumbuh dan berkembang, mengingat dampak yang diberikan terhadap tegaknya perekonomian di Indonesia sebagaimana negara-negara maju lakukan saat ini. Selanjutnya, contoh industri yang bergerak di bidang kreatif. Industri kreatif yang menghasilkan sebuah karya, namun memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan mengasah kreativitas dari para pelaku bisnisnya, yaitu menitikberatkan pada sektor perfilman, fashion, percetakan buku, majalah, fotografi, dan yang saat ini sedang trending yaitu menjadi seorang YouTuber dan selebgram. Pembuatan batik pun berupa contoh dari industri kreatif. Kreativitas seorang pembatik ditentukan oleh karya yang dihasilkannya. Dengan demikian, pengrajin batik ini selain turut serta membudidayakan kain khas Indonesia. Di samping itu, kreativitas membatik merupakan salah satu industri yang menghasilkan kreativitas. Dengan demikian,
industri pembuatan batik menjadi salah satu industri yang cukup mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah. Contoh lainnya yaitu seperti menjadi seorang YouTuber dan selebgram. Keduanya menuntut kreativitas yang tinggi agar bisa menghasilkan konten yang berkualitas dan menarik, serta digemari oleh para pemakai akun media sosial tersebut. Walaupun terbilang baru, industri kreativitas cukup dapat memperbaiki perekonomian masyarakat Indonesia. Dengan demikian, industri ini menjadi perhatian pemerintah agar senantiasa terus tumbuh dan berkembang, mengingat banyaknya penduduk usia produktif di Indonesia. Belajar dari industri negara maju, di mana industri ini bisa menumbuhkan perekonomian negara menjadi lebih baik. Di samping itu, kreativitas merupakan salah satu bagian dari ide yang dapat menciptakan barang ekonomi yang tak berwujud. Perkembangan industri ini di Indonesia cukup banyak memiliki potensi. Terbukti banyaknya kreativitas yang dihasilkan oleh para generasi milenial yang merupakan turut serta menopang perekonomian Indonesia dari kreativitas yang dihasilkan. Perkembangan industri di Indonesia cukup banyak memiliki potensi. Terbukti banyaknya kreativitas yang dihasilkan oleh para generasi milenial yang merupakan turut serta menopang perekonomian Indonesia dari kreativitas yang dihasilkan. Industri kreativitas bisnis pada proposal kelompok kami yaitu di mana kami melakukan pembuatan masker tie-dye yang berbahan dasar kain yang sangat nyaman dipakai dan motif yang menarik. Di mana masker ini hanya dibuat begitu saja, tetapi masker ini dapat menjadi bisnis yang dapat menguntungkan pada masa sekarang ini. Bisnis masker yang dilakukan ini dengan menjual masker tie-dye sebagai produk utama. Dan bisa dilihat, ini beberapa contoh masker yang akan kami buat. Industri kreativitas bisnis pada proposal kelompok kami yaitu di mana kami melakukan pembuatan masker tie-dye yang berbahan dasar kain yang sangat nyaman dipakai dan motif yang menarik. Di mana masker ini hanya dibuat begitu saja, tetapi masker ini dapat menjadi bisnis yang dapat menguntungkan pada masa sekarang ini. Bisnis masker yang dilakukan ini dengan menjual masker tie-dye sebagai produk utama. Dan bisa dilihat, ini beberapa contoh masker yang akan kami buat. Selanjutnya, sarana promosi. Promosi yang akan dijalankan utamanya akan memanfaatkan sosial media, baik iklan atau tidak, seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan sejenisnya. Tidak hanya itu, promosi dengan menyebarkan pamflet, banner toko, dan lain sebagainya akan dilakukan. Dengan demikian, maka akan menjangkau target pasar yang lebih luas. Baik, saya Feby Putri Irianto. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini kita akan membahas materi untuk perencanaan permodalan. Perencanaan permodalan yang sebelumnya kita udah mengetahui apa keinginan konsumen dan udah menganalisis peluang pasar. Di sini kita akan memikirkan biaya produksi, terutama untuk bahan baku. Bahan baku terbagi dua, yaitu bahan baku utama dan bahan baku tambahan. Di sini tidak lupa pula kita mengikut sertakan SDM atau sumber daya manusia untuk yang mengolah usaha ini. Di sini kebetulan kami mengangkat usaha untuk berjualan masker tie-dye. Dan di sini untuk modal awalnya kami menggunakan modal pribadi. Bahan baku yang digunakan untuk membuat masker tie-dye ini adalah yang pertama itu kain polister tebal, itu harganya 12.000 per meter. Bisa beda di setiap daerah. Yang kedua yaitu pewarna kain, itu pewarna kain harganya 3.000. Karena biasanya itu dicampur-campur warnanya, maka kami menggunakan dua warna untuk masker tersebut, jadi 6.000. Yang ketiga yaitu dye fixatif, ini untuk mengeluarkan warna dari cat tersebut.
Selanjutnya itu cotton mask, itu harganya 11.000. Selanjutnya karet masker 3.000 per meter. Selanjutnya kuas cat itu harganya 13.000. Lanjut itu karet gelang harganya 8.000 per ons. Sarung tangan latex itu 3.000 per pasang untuk sekali produksi. Proyeksi aliran kas. Aliran kas yang lancar sangat menunjang kelancaran usaha atau perusahaan. Dengan aliran kas yang lancar, maka keuangan antara pemasukan dan pengeluaran dapat direncanakan dengan baik. Apabila aliran kas tidak lancar, maka kelancaran bisnis akan terganggu. Dan seperti di awal tadi, untuk pembuatan masker ini kami menggunakan modal pribadi. Kanan laba rugi dengan mengambil asumsi bahwa kalau usaha masker tie-dye ini berjalan pada tahap awal dapat menjual per hari adalah rata-rata 10 pack masker tie-dye, maka omset yang diharapkan adalah 500.000 per hari. Omset tersebut dihitung atas dasar harga kain dan perwarna, yaitu 18.000 per pack. Dari sisi harga sudah pasti menang. Lanjut untuk materi selanjutnya itu yang membahas tentang struktur kepanitiaan atau organisasi. Dalam menjalankan bisnis kita juga harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan bisa diminta pertanggungjawabannya. Adapun untuk ukuran bisnis ini tidak perlu memiliki struktur bisnis hingga level direktur. Yang penting ada batasan yang jelas antara manajemen dan pengurus harian. Di sini saya dengan rekan saya udah membagi struktur. Di sini Anggia Permana Putri sebagai pemasaran atau promotor, Ella Risma Ibu Porta Anusba sebagai ketua atau untuk pembuatan produk, dan saya sendiri itu sebagai bendahara untuk mengurus keuangan. Demikian proposal ini kami buat. Kami mengharapkan dukungan dan partisipasi dari ibu dan kawan-kawan semua. Semoga kegiatan ini dapat terlaksana sebagaimana yang kita harapkan. Atas perhatian dan kerjasama ibu serta teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Bahwa dalam melakukan usaha dituntut untuk selalu inovatif dan kreatif untuk membuka peluang usaha yang baru. Perhatikan sumber daya yang ada di sekitar yang mampu untuk diolah dan memiliki nilai jual yang lebih untuk proses selanjutnya. Ada sedikit saran dari kelompok kami. Untuk bisnis masker tie-dye ini kita juga perlu melakukan inovasi baru. Salah satunya dengan membuat saringan udara di dekat masker tie-dye agar udara yang kita hirup kembali tidak hanya udara yang ada di dalam masker kita saja, tetapi juga O2 yang ada di luar dan dapat tergantikan.